Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Makantar dari kelas D2226 dengan NIM D222020200304. Di sini menjelaskan atau menjelaskan tentang soal anatomi, fisiologi, histologi, patologi, patofisiologi sistem digestif. Yang pertama yaitu sebutkan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia berdasarkan panduan dari gambar di bawah ini. Ya, sudah kita lihat di sini ada beberapa bagian seperti serosa, mukosa, dan muscularis. Ya, jadi untuk yang nomor 1 yaitu struktur histologi umum saluran pencernaan. Saluran pencernaan sendiri itu umumnya itu mempunyai sifat struktural tertentu yang terdiri atas 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa. Yang pertama yaitu lapisan mukosa. Lapisan itu terdiri atas satu epitelum batas, dua lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe, dan sel otot polos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar dan jaringan limfoid. Dan yang ketiga yaitu muscularis mucosae. Dan yang kedua yaitu ada submukosa. Jaringan ini terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe, plexus saraf submukosa yang juga dinamakan dengan Meissner, dan kelenjar-kelenjar jaringan limfoid. Dan yang ketiga yaitu lapisan otot yang tersusun atas. Pertama yaitu sel-sel otot polos. Berdasarkan susunannya dibedakan menjadi dua, yaitu sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam atau dekat lumen, umumnya tersusun melingkar atau sirkuler. Kemudian pada sublapisan luar, yang dimana kebanyakan memanjang atau longitudinal. Ya, yang kedua adalah kumpulan saraf yang disebut plexus mienteric atau Auerbach. Nah, yang terletak antara dua sublapisan otot. Kemudian yang ketiga yaitu pembuluh darah dan limfe. Yang keempat yaitu lapisan serosa, merupakan lapisan tipis yang terdiri atas satu jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Dan yang kedua yaitu epitel gepeng selapis atau mesotel. Kemudian yang nomor 2 yaitu dalam sistem pencernaan, ya, bukan. Yang kedua yaitu penyakit. Untuk jelaskan 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri atau virus, protozoa, parasit. Nah, di sini itu ada, pertama itu ada gastroenteritis, yaitu infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah flu perut, flu lambung, atau virus perut. Infeksi ini menyebabkan terjadinya mual, muntah, diare, kram perut, dan terkadang demam. Gastroenteritis sendiri menyebar melalui kontak jarak dekat dengan orang yang sudah terinfeksi atau karena mengonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Infeksi ini sudah sekali menyebar di fasilitas umum yang tertutup seperti dalam ruang kelas, tempat perawatan anak, atau tempat ruang perawatan umum. Dan yang kedua yaitu diare. Diare sendiri yaitu air besar yang encer lebih sering dari biasanya. Diare itu biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri, terkadang makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti penyakit radang usus atau sindrom iritasi usus. Kemudian gejala berupa sering buang air besar, encer, dan nyeri perut. Kebanyakan kasus dapat sembuh dengan sendirinya. Beberapa infeksi mungkin perlu antibiotik. Kasus yang parah dapat menyebabkan dehidrasi sehingga membutuhkan cairan intravena.
diare sendiri itu dapat disebabkan oleh hal-hal yang di luar penyakit. Contohnya meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat pancahar. Yang ketiga yaitu pneumonia atau infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang berisi cairan. Nah, pada pneumonia sendiri itu kantung udara bisa berisi cairan atau ranah. Infeksi dapat mengancam nyawa siapapun, terutama pada bayi, anak-anak, dan lansia di atas 65 tahun. Dan gejala berupa batuk, berdahak atau beranah, demam, menggigil, dan kesulitan bernapas. Antibiotik sendiri dapat mengobati berbagai jenis pneumonia. Beberapa jenis pneumonia dapat dicegah dengan vaksin. Ya, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.